Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, ini merupakan video pembelajaran review UTS Asdos PPH pasal 2126 berbasis digital. Nah, sekarang kita mulai dulu nih dari soal yang pertama. Budi merupakan pegawai tetap pada perusahaan PT XYZ sejak perusahaan berdiri pada tahun 2016. Budi sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Pada bulan Januari 2021, Budi memperoleh gaji sebulan sebesar 8 juta rupiah. PT XYZ mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Premi Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Premi Jaminan Kematian atau JK atau bisa juga disebut sebagai JKM. Dibayar oleh pemberi kerja sebesar masing-masing 3% dan 2% dari gaji. PT XYZ menanggung iuran jaminan hari tua atau JHT setiap bulan sebesar 3,5%. Sedangkan Budi membayar iuran JHT sebesar 2,5% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT XYZ juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT XYZ membayar iuran pensiun untuk Budi kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp100.000. Sedangkan Budi membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Untuk instruksinya, hitunglah PPh pasal 21 yang terutang pada bulan Januari 2021. Nah, berarti kita, analisis dulu nih, gajinya itu, gaji Budi kan 8 juta ya, berarti gajinya 8 juta. Nah, kemudian JKK-nya itu dia 3% ya, nih, 3% dari gaji, berarti 3% dikali dengan 8 juta, yaitu 240.000. Nah, kemudian JKM atau JK-nya itu 2%. Berarti 2% dari gaji adalah 2% kali 8 juta. Nah, kenapa JKK dan JKM ini atau JK ini masuk ke dalam komponen penghasilan bruto? Karena dia itu, preminya itu ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi bisa menjadi penambah untuk, penghasilan dari si Budi, sehingga masuk ke dalam komponen penghasilan bruto. Tapi kalau misalnya nih nanti teman-teman ketemu soal JKK dan JKM atau JK-nya itu ditanggung oleh si karyawan atau si Budinya misalnya. Nah, kalau misal kayak gitu berarti kalian abaikan aja gitu. Jadi dia nggak bisa nih masuk ke komponen penghasilan bruto. Kecuali seperti yang di soal ini, karena di soal ini itu ditanggung oleh si perusahaan, si Budi, bekerja atau PT XYZ, maka, masuk ke dalam komponen penghasilan bruto. Gitu ya, semoga, udah ada gambaran atau, udah tahu nih perbedaan, yang bisa masuk ke penghasilan bruto sama yang enggak. Nah, kemudian pengurang-pengurangnya nih, ada biaya jabatan, yaitu 5% dikali dengan penghasilan bruto. Nah, aku juga mau ngingetin ke teman-teman semuanya kalau biaya jabatan itu 5% dikali penghasilan bruto ya. Jadi jangan salah kalau, jangan sampai, terkecoh atau jangan sampai keliru kalau biaya jabatan itu 5% dikali gaji, jangan kayak gitu ya. Jadi diingat kalau biaya jabatan itu 5% dikali dengan penghasilan bruto. Nah gitu, mungkin nggak diingat juga sih, lebih ke pemahaman aja kali ya, biar lebih, awet gitu, nanti pemahamannya. Karena kan kalau misalnya, diingat itu nanti takutnya lupa gitu, tapi kalau udah paham, mungkin nanti kemungkinannya bisa, walaupun soalnya dibalik-balik juga tetap bisa ngerjain gitu. Nah kemudian iuran JHT-nya nih, nah iuran JHT ini ada 2 nih teman-teman ternyata di soal. Nah, berarti kalian harus menganalisis dulu nih, yang mana yang bisa jadi pengurang dari penghasilan bruto. Jadi untuk iuran JHT itu bisa menjadi pengurang penghasilan bruto kalau iuran JHT-nya itu dibayar oleh si karyawan atau si budinya. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, berarti kita pakainya yang 2,5%. Nah, berarti 2,5% dikali dengan gajinya, gaji Budi 8 juta sebesar Rp200.000. Nah, sama halnya dengan iuran JHT, iuran pensiun juga sama, teman-teman. Jadi yang bisa menjadi pengurang dari penghasilan bruto ketika iuran pensiun tersebut dibayarkan oleh si karyawannya. Nah, berarti kalau misalnya si karyawan membayar iuran pensiun bisa menjadi pengurang, berarti yang kita pakai ini adalah yang Rp200.000.
Nah, berarti iuran pensiun sebesar Rp200.000. Sehingga jumlah pengurangnya adalah Rp820.000. Dapatnya dari mana? 420.000 ditambah 200.000 ditambah 200.000. Sehingga dapatkan penghasilan neto sebulannya adalah Rp7.580.000, yaitu penghasilan bruto dikurang dengan dikurang dengan pengurang-pengurangnya, yaitu ada biaya jabatan, iuran JHT, iuran pensiun. Nah, ketika kalian udah dapat penghasilan neto sebulan, kalian setahunkan nih penghasilan netonya. Nah, berarti karena si Budinya ini bekerja pada awal tahun, maka kalian setahunkannya dikali dengan 12. Nah, sehingga didapat penghasilan neto di setahunkannya yaitu Rp90.960.000. Nah, di soal diketahui bahwa si Budi sudah menikah dan memiliki satu orang anak, sehingga PTKP-nya yaitu statusnya K1, yaitu yang terdiri dari wajib pajak 54 juta, istri 4.500.000, dan satu anak yaitu 4.500.000. Sehingga total PTKP-nya adalah sebesar Rp63 juta. Nah, untuk dapetin PKP-nya berarti penghasilan neto yang disetahunkan dikurang dengan PTKP-nya. Sehingga didapat PKP-nya yaitu Rp27.960.000. Nah, karena Rp27.960.000 ini masih masuk ke lapisan pertama, sehingga PPh pasal 21 yang terhutang adalah 5% dikali dengan Rp27.960.000, yaitu sebesar Rp1.398.000. Ini untuk PPh pasal 21 terhutang setahunnya. Nah, untuk terutang sebulannya berapa? Berarti karena kita nih disetahunkannya ini dikali 12, maka untuk dapat PPh pasal 21 terutang sebulannya kita bagi dengan 12. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti kalau misalnya sesuai dengan instruksi soalnya, hitunglah PPh pasal 21 yang terutang pada bulan Januari 2021, berarti sebesar Rp116.500. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, Rian menikah tanpa tanggungan bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Jaya Sakti sejak awal Januari 2017. Memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp7.500.000. Setiap bulannya Rian membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp150.000. Pada bulan Juni 2020, Rian menerima tunjangan hari raya atau THR, maaf, sebesar 7 juta. Sehingga pada bulan Juni 2020, Rian, ini Rian ya, Rian menerima gaji dan juga THR masing-masing Rp7.500.000 dan Rp7 juta. Nah, untuk instruksinya, hitunglah PPh pasal 21 atas THR yang diterima oleh Rian pada bulan Juni 2020. Nah, kalau misalnya ada soal dia ditanyanya THR yang diterima oleh si karyawan itu, maka THR diterima oleh karyawan itu pada bulan, misalnya bulan Juni ya di soal nih. Berarti kalian harus ngitung ada dua perhitungan teman-teman, yaitu PPh pasal 21 atas gaji dan THR. Yang kedua, PPh pasal 21 yang terutang atas gaji aja. Jadi ada dua ya, yang biasanya kita hitungnya cuma satu, kalau misalnya ditanya atas THR pada bulan yang bersangkutan atau bulan yang diketahui di soal, maka kita ngitungnya ada dua komponen, ada dua perhitungan gitu. Jadi awalnya kita hitung dulu nih, PPh pasal 21 terutang atas gaji dan THR berapa? Ya udah, berarti kita hitung nih ya, gaji setahunnya itu 90 juta, didapat dari gaji per bulannya dikali 12. Berarti 7.500.000 dikali 12. Nah, kemudian THR-nya. Nah, THR kan dia masuk ke penghasilan yang diterima secara tidak teratur ya. Berarti dia THR-nya itu diketahui di soal 7 juta. Nah, berarti untuk penghasilan brutonya sebesar Rp97 juta. Nih, kemudian yang menjadi pengurang adalah biaya jabatannya. 5% dikali dengan penghasilan bruto. 5% dikali dengan 97 juta, yaitu sebesar
Rp4.850.000. Nah, aku juga mau infoin kalau biaya jabatan itu sebulannya maksimal 500.000 dan setahunnya maksimal 6 juta. Karena dia belum mencapai 6 juta, maka kita pakai perhitungan yang sesungguhnya, yaitu Rp4.850.000. Nah, kemudian iuran pensiunnya nih, di soal diketahui kalau setiap bulan itu Rp150.000. Nah, dia juga iuran pensiunnya dibayar oleh siriannya, berarti bisa menjadi pengurang atas penghasilan brutonya. Berarti Rp150.000 dikali 12 yaitu Rp1.800.000. Sehingga penghasilan neto yang setahunnya adalah Rp90.350.000. Dapat dari penghasilan bruto 97 juta dikurang dengan pengurang-pengurangnya, yaitu Rp6.650.000. Kemudian di soal itu dia diketahui kalau Rian itu menikah tanpa tanggungan. Nah, berarti kalau menikah tanpa tanggungan statusnya adalah K0, yaitu yang terdiri dari wajib pajak dan istri. Wajib pajak 54 juta, istri Rp4.500.000, sehingga PTKP-nya yaitu sebesar Rp58.500.000. Dan didapat PKP-nya adalah Rp31.850.000, yaitu berasal dari penghasilan neto setahunnya dikurang dengan PTKP. Karena Rp31.850.000 ini masih masuk ke lapisan pertama, maka kita masih menggunakan yang 5%. Teman-teman juga harus merhatiin ya, nanti di soal itu tahun berapa. Karena kan di tahun 2022 ini ada perubahan PTKP ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ketemu soal kemudian di soal itu di tahun 2022 dan pada bulan apa gitu, jadi kalian harus sesuaiin juga. Jadi kalian coba research PTKP terbaru gitu tahun 2022. Nah, kalau nggak salah sih dia itu berlaku per Januari 2022 ya. Kalau nggak salah. Jadi kalian coba research lagi supaya lebih pasti lagi nih PTKP terbaru itu bisa digunakan pada bulan dan tahunnya 2022 ya, pada bulan apa gitu. Nah, karena apa? Karena untuk PTKP terbaru ini ada perubahan sedikit, teman-teman. Jadi kalau misalnya 0 sampai 60 juta itu 5%, kemudian 60 juta sampai 250 juta itu 15%, 250 juta sampai 500 juta itu 25%, terus tadi berapa? Ya, 500 juta sampai 5 miliar itu 30% dan lebih dari 5 miliar adalah 35%. Nah, kalau misalnya nanti aku ada tipe-tipe ngomong nih ya, coba di-research lagi ya. Jadi maaf gitu kalau misalnya ada salah ucap dan salah kata gitu. Oke, teman-teman. Mungkin udah sih itu intermezzo yang sangat lama. Nah, ini kita dapat nih PPh pasal 21 terutang setahunnya adalah sebesar Rp1.592.500. Nah, untuk mendapatkan PPh terutang sebulannya berarti karena disetahunkannya dikali 12, maka terutang sebulannya dibagi 12 sehingga didapat Rp132.708. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang nih teman-teman kalau ketika kita nanti ditanya atas THR yang diterima pada bulan bersangkutan atau bulan apa gitu, itu ada 2 perhitungan. Maka yang pertama kita udah selesai nih, udah clear ya, udah kita hitung, dan yang kedua kita hitung dulu nih, yang terutang atas gajinya. Nah, komponennya hampir sama, yang pembedanya adalah untuk PPh pasal 21 terutang atas gaji, dia tidak ada THR-nya, karena pure gaji aja gitu. Jadi kalau tadi kan penghasilan brutonya gaji ditambah THR ya. Nah, kalau PPh pasal 21 terutang atas gaji, berarti gaji aja. Nah, ini hampir sama nih ya, pengurangnya juga sama, yang lain juga sama, sehingga didapat PPh pasal 21 terutang setahunnya adalah 5% dikali Rp25.200.000, yaitu sebesar Rp1.260.000. Ini untuk PPh pasal 21
terutang setahunnya. Untuk terutang sebulannya berapa? Berarti dibagi 12 sehingga didapat Rp105.000. Karena disetahunkannya juga dikali 12 dan sirian kerja di awal tahun. Nah, untuk dapat kita udah buat nih Kak, 2 perhitungan. Nah, berarti untuk dapat PPh pasal 21 terutang atas THR bulan Juni 2020, itu rumusnya PPh pasal 21 terutang atas gaji dan THR dikurang PPh pasal 21 terutang atas gaji aja. Nah, berarti Rp1.592.500 dikurang Rp1.260.000, sehingga didapat Rp332.500. Nah, nih ya, terbukti nih, ini atas gaji dan THR, dan yang ini atas gaji aja. Oke, nomor 2 udah clear, dan nomor 3 nih kita lanjut. Nomor 3, Fadila belum menikah pada bulan Februari 2020 bekerja sebagai buruh harian pada PT Maju Jaya. Ia menerima upah harian sebesar Rp500.000. Hitunglah PPh pasal 21 terutang atas upah harian yang diterima Fadila. Nah, berarti upah hariannya kan Rp500.000. Dia lebih dari Rp450.000, berarti dia terutang PPh pasal 21 atas upah hariannya. Nah, cara perhitungannya gimana? Berarti upah hariannya yaitu Rp500.000 dikurang dengan batas upah harian tidak kena pajaknya yaitu Rp450.000. Sehingga didapat PKP-nya adalah Rp50.000. Dan didapat juga PPh pasal 21 yang terutang yaitu sebesar 5% dikali Rp50.000 sebesar Rp2.500. Ini merupakan PPh pasal 21 yang terutang atas upah harian. Nah, kemudian yang keempat, mulai bulan Januari 2019, Susilo dengan status K2 memperoleh uang pensiun dari dana pensiun Arta Mandiri sebesar 6 juta sebulan. Sebelumnya bekerja sebagai pegawai tetap di PT Nusa Indah yang ikut program pensiun. Penghasilan neto dari PT Nusa Indah sesuai dengan bukti pemotongan PPh pasal 21 yaitu 1721A1 adalah Rp73.500.000 dan PPh pasal 21 terutang di PT Nusa Indah sesuai dengan bukti pemotongan PPh pasal 21 form 1721A1 sebesar Rp300.000. Nah, untuk instruksinya berapakah PPh pasal 21 terutang atas uang pensiun Susilo? Nah, berarti kita masuk nih ke perhitungannya. Uang pensiun Susilo yaitu sebulannya adalah 6 juta. Nah, kemudian karena tidak ada penambah-penambahnya, maka kita masuk ke pengurangnya, yaitu biaya pensiun. Kalau yang tadi pegawai tetap biaya jabatan, kalau untuk pensiunan, untuk uang pensiun berarti biaya pensiun ya. Nah, rumusnya juga sama, 5% dikali dengan karena tadi nggak ada penambahnya maka 6 juta. Berarti 5% dikali 6 juta, yaitu Rp300.000. Nah, karena Rp300.000 untuk aku juga mau info ini, untuk biaya pensiun ini maksimal Rp200.000. Maka Rp300.000 ini melebihi dari batas maksimumnya adalah Rp200.000. Berarti yang kita pakai adalah si batas maksimumnya adalah Rp200.000. Jadi yang tadi udah aku bilangin nih, kalau misalnya teman-teman nih untuk penghitungan biaya jabatan, biaya pensiun gitu. Jadi nih, kalau misalnya teman-teman pas ngitung ini, kan aku review lagi ya, untuk biaya jabatan itu kan sebulan Rp500.000, untuk setahunnya 6 juta. Untuk biaya pensiun itu dia maksimal sebulannya adalah 200.000. Nah, berarti ketika nih teman-teman pas lagi ngitung, misalnya aku contohin biaya jabatan kali ya. Biaya jabatan itu misalnya kalian ngitung sebesar 7 juta. Nah, berarti yang kalian pakai itu adalah batas maksimumnya, yaitu 6 juta. Ini kalau misalnya asumsi kita lagi ngitung biaya jabatan setahun ya, karena kan batas maksimumnya 6 juta. Tapi ketika kita ngitung yaitu sebesar 7 juta. Nah, berarti kita pakainya yang batas maksimum yaitu 6 juta. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti ketemu ketika ngitung itu adalah sebesar
4.500.000 misalnya. Nah, berarti kan kurang dari 6 juta ya. Nah, berarti yang kalian pakai adalah 4.500.000-nya gitu. Jadi ibaratnya yang dipakai itu yang paling kecilnya lah gitu. Ketika kalian bandingin nih antara kedua nominal tersebut. Jadi gitu ya, dan jangan sampai keliru juga untuk batas maksimum sebulan dan setahunnya. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita dapat penghasilan neto sebulannya adalah 5.800.000, yaitu 6 juta dikurang 200.000. Sehingga penghasilan neto disetahunkannya adalah 69.600.000 rupiah. Nah, ditambah dengan di soal diketahui bahwa penghasilan neto dari PT Nusa Indah sesuai dengan bukti pemotongan PPh pasal 21 1721A1 adalah 73.500.000. Sehingga jumlah penghasilan neto tahun 2019 adalah 143.100.000 rupiah. Didapat dari penghasilan neto yang disetahunkan dengan penghasilan neto dari PT Nusa Indah sesuai dengan bukti pemotongan PPh pasal 21 1721A1. Nah, kemudian kita masuk ke PTKP-nya, yaitu karena si Susilo itu statusnya K2, maka terdiri dari wajib pajak, istri, dan 2 tanggungan. Maka jumlah PTKP-nya adalah 67.500.000 rupiah, sehingga didapat PKP-nya adalah 75.600.000. Dapatnya dari jumlah penghasilan neto tahun 2019 dikurang dengan PTKP. Sehingga PPh pasal 21 terutangnya adalah karena dia ini 75.600.000 PKP-nya, maka kita menggunakan 2 tarif, lapisan pertama dan lapisan kedua. Untuk lapisan pertama yaitu 5% dikali 50 juta. Karena di soal ini di tahun 2019 ya, maka kita tetap pakai tarif yang lama, yaitu yang sampai 50 juta, yaitu 2.500.000. Nah, untuk sisanya kita lanjut ke tarif yang lapisan yang kedua, yaitu 15%. Berarti 15% dikali 25.600.000, yaitu didapat 3.840.000 rupiah. Nah, di soal juga diketahui bahwa PPh pasal 21 terutang di PT Nusa Indah sesuai dengan BUPOT PPh pasal 21 Form 1721A1 adalah sebesar 300.000. Nah, berarti kita untuk nentuin nih berapa sih PPh pasal 21 yang terutang setahunnya gitu. Berarti nih yang udah kita cari nih 2.500.000 ditambah 3.840 dikurang dengan 300.000 karena udah ada nih udah sesuai dengan BUPOT PPh pasal 21-nya. Sehingga didapat yaitu 6.040.000 rupiah. Ini untuk setahunnya, berarti untuk per bulannya dibagi 12 karena disetahunkannya 12. Sehingga didapat 503.333 rupiah. Nah, kemudian nomor 5. Rayanza bekerja pada PT Fajar sejak perusahaan berdiri 2010. Pada tanggal 1 Januari 2019 telah berhenti bekerja pada PT Fajar karena pensiun. Pada bulan Maret 2019, Rayanza menerima jasa produksi dari PT Fajar sebesar 55 juta rupiah. Nah, berarti karena dia 55 juta, berarti 5% dikali 50 juta, yaitu 2.500.000, 15% dikali 5 juta, yaitu 750.000. Sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 3.250.000 rupiah. Nah, yang keenam, Ana adalah seorang komisaris di PT Primatama yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam bulan Desember 2019 menerima honorarium sebesar 60 juta. Nah, berarti kalau 60 juta dia menggunakan 2 tarif juga, yaitu 5% dikali 50 juta dan 15% dikali 10 juta. Sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 4 juta rupiah. Nah, kemudian nomor 7. Heri adalah
pegawai PT Sentosa menerima gaji yaitu 2 juta sebulan. PT Sentosa mengikuti program pensiun dengan dana pensiun sejahtera untuk para pegawainya. PT Sentosa membayar iuran dana pensiun untuk Heri sebesar Rp100.000 sebulan ke dana pensiun sejahtera, yang merupakan dana pensiun yang dibentuk bagi pengelolaan uang pensiun pegawai PT Sentosa yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Heri ya. Heri sendiri membayar iuran serupa ke dana pensiun sebesar Rp50.000 sebulan. Dana pensiun, nah kemudian bulan April 2019, Heri memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya, maka ia mengambil dana pensiun yang selama ini telah dibayar sendiri. Dana yang ditarik dalam bulan ini sebesar Rp40.000. Nah, kita asumsikan bahwa di soal ini terjadi pada bulan April 2019. Maka, kita analisis nih, dia ngambil 40 juta, berarti masih menggunakan lapisan yang pertama, berarti 5% dikali 40 juta yaitu 2 juta. Kemudian pada bulan Juni 2019 ia menarik lagi dana sebesar 25 juta. Nah, karena kita udah pakai lapisan pertama sebesar 40 juta, maka lapisan pertamanya ini sisa 10 juta. Nah, berarti ketika di bulan Juni 2019, kita bisa pakai lapisan pertamanya hanya dengan nominal 10 juta. Berarti 5% dikali 10 juta yaitu 500.000, dan sisanya gimana nih? Nah, sisanya berarti lanjut ke tarif keduanya, yaitu 15% dikali sisanya. Nah, karena di bulan Juni ini adalah sebesar 25 juta dan 10 jutanya udah masuk ke lapisan pertama, maka yang 15% dikali dengan 15 juta, yaitu sebesar Rp2.250.000. Nah, kemudian kita lanjut yang nomor 8. Ini kecilin dulu ya biar lebih besar. Nah, nih nomor 8. Bentar ya. Maaf. Nah, nih nomor 8. Dokter Noval spesialis merupakan dokter spesialis jantung. Oh, ini jantung ya. Yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit, dan sisanya 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Dokter Noval spesialis jantung pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Sehat, Dokter Noval juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Nah, Dokter Noval telah memiliki NPWP, dan pada tahun 2019 jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik Dokter Noval di Rumah Sakit Harapan Sehat adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik si Dokter Noval yang diharapkan di Rumah Sakit Harapan Sehat. Nah, kita analisis nih teman-teman, kalau di soal ini dia memiliki lebih dari satu pemberi penghasilan ya, yaitu dari si rumah sakit, dan dia juga buka klinik nih. Dia melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Nah, berarti kalau misalnya lebih dari satu penghasilan, dia memperoleh lebih dari satu penghasilan atau memperoleh lebih dari satu sumber penghasilan, maaf. Nah, itu berarti dia nggak dapat pengurang PTKP-nya. Ya, teman-teman perlu dipahamin dan perlu dibedakan kalau misalnya dia itu lebih dari satu sumber penghasilan, maka dia eee, tidak dapat, mungkin bisa dibilang dia tidak dapat fasilitas untuk dapat mengurangi PTKP ya. Jadi dia nggak dapat nih untuk pengurang PTKP-nya. Jadi seperti biasa aja gitu, seperti yang ada di tabel ini, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian berarti
lanjut aja jasa dokternya nih sesuai dengan yang di soal. Kemudian dasar pemotongan PPh pasal 21 ini yaitu 50% dikali dengan nominal yang, dibayarkan oleh si pasiennya. Sehingga didapat, dasar pemotongan PPh pasal 21. Nah, kemudian di kolom dasar pemotongan PPh pasal 21 kumulatif ini yaitu jumlah dari, ya namanya kumulatif ya, jadi dia hasil penjumlahan. Misalnya di bulan Februari nih, berarti jumlah dari, eee, apa namanya, dari yang pertama nih, Januari ditambah yang Februari gitu. Nah, sama halnya dengan ini juga nih, yang dasar pemotongan PP pasal 21 kumulatif bulan sebelumnya ditambah dengan bulan yang bersangkutan gitu. Karena ini Januari yaitu dia awal, maka dia hanya 22.500.000. Nah, fungsinya apa nih, dasar pemotongan PP pasal 21 kumulatif? Jadi untuk sebagai pembatas nih, misalnya, "Oh ini udah selesai nih, lapisan pertamanya, nggak boleh dipakai lagi." Berarti kita untuk selanjutnya pakai lapisan kedua. Nah, ini juga bisa nih, kan lapisan kedua itu batasnya itu, 250 juta ya. Batasnya ya, bukan, rentangnya. Kalau rentangnya kan 50 juta sampai 250 juta. Berarti yang kita hitung yaitu 200 juta ya, karena 50 jutanya udah dipakai. Cuma kalau untuk yang kumulatif ini berarti kan dia ujungnya 15% itu adalah 250 juta. Nah, maka ketika lebih dari, nominal batas dari lapisan kedua, maka kita lanjut ke lapisan ketiga, dan seterusnya, gitu ya teman-teman. Semoga paham ya apa yang aku jelasin. Kalau misalnya ada, pertanyaan-pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan, bisa ditanyakan kepada asdosnya masing-masing ya. Oke. Nah, ini seperti biasa nih, oh iya aku juga mau infoin kalau PPh pasal 21 terutang itu didapat dari DPP ya, ini salah nih, ini DPP ya maksudnya. Kita ulang. Nah, ini dikali dengan ini. Jadi kalian jangan sampai salah nih kalau kalian ngaliinnya itu sama kumulatif. Kumulatif jangan. Nah, segini ya berarti. Berarti gimana, Kak? Berarti dasar pemotongan PPh pasal 21 baru dikali dengan tarifnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekian video pembelajaran mengenai review UTS, asistensi dosen, PPh pasal 2126 berbasis digital, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimaafkan ya teman-teman. Dah.